Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Zaki Sayeni Putra dengan NIM H1T024111 dengan shift lama shift C dan shift baru itu shift A. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang responsif dengan paket travel. Sebelumnya kita lihat dulu deskripsinya sebelum membuat aplikasinya. Deskripsi dan soalnya. Di sini di bagian deskripsi ada: buatlah sebuah soal halaman web interaktif untuk melakukan pemesanan paket trip ke Jepang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman web memungkinkan pengguna untuk mengisi form pemesanan dan menampilkan detail dan hasil pemesanan. Di sini juga ada spesifikasi tampilan yang akan dibuat nanti. Yang pertama ada struktur halaman. Di dalamnya ada judul utama di bagian atas dengan nama Travel Jepang. Lalu di bagian selanjutnya ada form booking dan hasil pemesanan. Jadi saat kita mengklik form submitnya baru keluar hasil pemesanannya. Lalu di kedua elemen form booking, di sini ada header dengan nama booking trip, inbox text dengan nama pesan, input angka dengan nama trip, select kota tujuan dengan dua pilihan Shibuya dan Tokyo. Yang selanjutnya ada radio, paket pesanan ada dua pilihan, eksekutif dan premium. Lalu ada tombol pesan. Selanjutnya ada bagian hasil pemesanan. Nah, setelah kita mengklik tombol pesan, nanti kita ada muncul bagian yang namanya headernya titel pembelian, lalu disertai dengan gambar kota tujuan. Tadi kan gambar kota tujuannya ada Shibuya dan Tokyo. Lalu selanjutnya itu teks H2 dengan nama kota tujuan. Di dalam ininya ada tabel dengan nama pesan, jumlah hari, dan jenis paket. Lalu ada persyaratan di sini. Gunakan HTML. Intinya ini untuk kita langsung saja ke tampilan sebelum ini, tampilan outputnya. Di sini ada tampilan sebelum form submit. Yang dikatakan tadi ada travel Jepang. Di sini ada boxnya. Ini ada booking trip, nama pemesan, nama trip, kota tujuan, paket pesanannya ada eksekutif dan premium. Di sini ada tulisan pesan. Nah, setelah pencet pesan ada titel pembelian titel pembelian, terus ini ada nama kotanya, lalu disertai dengan tabel. Untuk demonya seperti ini. Untuk demonya seperti ini. Untuk demonya seperti ini. Jadi seperti yang tadi dibilang, judul utama di bagian travel, di bagian atas dengan nama Travel Jepang. Di sini ada Travel Jepang. Kita bahas ke HTML-nya dulu. Nah, di sini Travel Jepang itu ada di bagian body dengan ukurannya H1 dan emoji span ini untuk menjaga jaraknya. Selanjutnya untuk membuat boxnya ini kita ngetif dulu pakai, terus divnya itu dibikin kelas. Nah, lalu selanjutnya ke booking trip. Nah, ini booking trip dan form ini di dalamnya div agar biar bisa menjadi kotak seperti ini. Lalu di selanjutnya dua bagian utama.
kita bahas yang judulnya dulu. Ini ada booking trip. Booking trip itu pakai H2. Selanjutnya form booking. Kita akan membuat form booking terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan form booking pakai ininya form. Lalu ditambahkan unsubmit. Kenapa pakai unsubmit? Karena kita akan mengambil data-data ini lalu dimunculkan lagi pada hasil pemesanan. Oke, selanjutnya di sini ada kita pakai label untuk memberi namanya, lalu disertakan input untuk menginput nama dengan type-nya teks karena kita akan memasukkan teks. Selanjutnya kita lama trip dengan input type-nya itu number. Selanjutnya ada kota tujuan. Di sini kita tadi dibilang kota tujuan itu pakai select. Di sini maka pakai select untuk memberikan opsi itu kita pakai Shibuya ini, pakai option untuk menambahkan opsi. Lalu di sini ada paket pesanan. Di sini kita pakai radio karena di soalnya begini. Sini ada tombol eksekutif dan ada tombol yang kedua type-nya itu radio agar bisa dicentang. Lalu selanjutnya ada button pesan dan button reset di sini. Oke, mungkin kita coba dulu untuk ininya. Kita pakai nama pemesan, lalu kita lama hari. Coba kita lama hari dulu. Kita coba 3 hari. Lalu di sini kita akan pilih kota Shibuya. Lalu kita kelasnya, anggap aja kita eksekusi. Lalu kita pesan. Nah, di sini akan muncul detail pembelian. Di sini ada Shibuya-nya sama ada tabelnya. Lalu kita reset dan kembali ke bagian JavaScript-nya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian JavaScript-nya terlebih dahulu. Di sini ada function submit yang tadi berhubungan sama formnya ini. Lalu kita ke ini. Oke, di sini kita pakai event driven default agar mencegah aksi default atau bawaan dari browser agar tidak mengganggu nanti. Di sini ada cons nama, hari, kota, dan paket. Kenapa kita pakai cons? Karena konstanta, karena nama, hari, kota, dan paket itu jika untuk ditambahkan agar tidak nilainya tetap. Di sini juga kita pakai get element by id untuk mengambil elemen dari nilai yang sudah diinputkan tadi.
Di sini ada nama, hari, kota, dan paket. Kenapa di sini kita pakai query selector? Karena kita akan mengambil ini nilai dari type radio ini. Jadi kita pakainya query selector. Mana tadi? Nah, query selector. Jadi ada di name paket, terus kita pakai yang check alias yang udah tercentang ngambilnya. Oke, selanjutnya di tabel ini ya. Oke, kita ke tabel selanjutnya. Maksudnya ke page selanjutnya. Maaf di sini. Intinya itu di sini ada class box, terus dengan ID hasil. Di sini ada judul dengan H2 detail pemilihan, image ID gambar kota, terus di sini ada subjudul lagi H3 dengan ukuran H3 dengan nama ID-nya judul kota. Lalu selanjutnya ada tabel. Di sini ada nama pemesan, jumlah hari, paket pesanan. Ini pada di kolom 1 dan ini kolom 1, ini baris 1. Di baris pertama itu ada nama pemesan dengan input nama yang tadi dimasukkan, nama pemesan, dan jumlah hari dengan nilai lama hari yang tadi. Lalu ada paket pesanan dengan out paket yang tadi. Nah, out paket ini, nama hari ini dari mana sih? Itu dari sini. Jadi kita ngambil nama dari inner kota. Jadi kita akan mengambil elemen dari out nama, lalu kita text dengan sama dengan nama. Jadi dia akan mereturn ini nama, hari, paket, dan judul kota. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara menampilkan gambar sesuai pilihan. Di sini ada cons image. Kenapa kita pakai constanta? Karena image cuma itu saja. Nah, di sini image source karena kita ada dua kota. Jadi di sini ada Shibuya atau Tokyo. Misalkan jadi jika dipilih nanti dia akan keluar gambarnya. Selanjutnya ada dokumen get element by ID, hasil sama layout. Hasil sama layout itu dari mana sih? Yang layout itu dari yang form pertama yang booking trip ini. Ini sebenarnya bisa ya teman-teman, normal saja, cuma karena windownya begitu ya, begitu. Nah, terus satunya hasil itu dari sini, ID hasil. Kita ngambil ID layout, maksudnya ini layout dan hasil. Iya benar, ini ID-nya. Style display. Jadi yang hasil ini akan membuat style display baru dan akan memanggil show result yang ada di booking trip tadi. Oke, selanjutnya ada reset button.
Terus di sini juga ada event listener. Jadi event listener ini untuk menambahkan sebuah event pada elemen tertentu. Jadi kan kalau reset button kita pencet, dia akan klik functionnya kosong. Di sini ada function maksud dengan hasil, dia akan mengambil elemen hasil dan layout. Jadi kalau kita reset, itu hasilnya ini displaynya akan kosong. Hasilnya akan kosong. Terus remove show result, jadi ini juga resultnya akan kosong juga. Jadi seperti itu untuk JavaScript-nya. Lalu selanjutnya ada ininya, CSS-nya. Di body kita pakai font family Arial. Text align-nya tentu saja center. Background color-nya yang sudah ditentukan tadi. Ini red atau F0. Ini fontnya, bentar. Ini ya. Ini pink. Nah, ini backgroundnya. Oke, selanjutnya ada font size 32. Kita pakainya ukurannya 32 pixel. Terus kita agak ini bold. Terus sorry ini FF5 malah aku ke bawah. Sorry kita ke background color tadi warnanya agak pink, marginnya 0, dalamnya paddingnya 30 padding. Jadi ini padding itu dalamnya di sini. Nah, kita mulai ke H1. H1 apa sih di sini? H1 itu travel Jepang. Jadi ininya font size 32 pixel. Terus font mega bold karena ini bold. Terus ada ini emoji itu ini kelas emoji yang ini ya. Nah, emoji itu kita pakai font size 30 pixel. Terus vertical line di middle, jadi dia di tengah-tengah sini. Terus kita bikin tentunya ini ya, kontainernya biar menjadi kotak seperti ini. Nah, di sini kontainernya itu kita displaynya flex agar di tengah, agar jadi untuk mengatur layout kita pakai flex. Selanjutnya kita justify kontennya, karena ini di tengah kita tentunya pakai center dengan gap 5 pixel ini. Terus margin top ada 20 pixel. Transition saat kita akan dipindah ke page selanjutnya. Terus di sini ada box. Di dalamnya lagi box. Bordernya 2 ini box 2 px dengan warna merah dengan border radiusnya 10, paddingnya 20. Ininya border size-nya border box.
Mungkin langsung saja kali ya di ini. Terus di sini ada elemen form box dengan form box. Terus ini stack layout source itu 75% biar nggak penuh-penuh banget. Terus ada hasil tuh mana ya, ID hasil. Nah ini hasil, berarti kita sudah sampai ini. Sorry, aku lupa soalnya. Nah ini hasilnya dengan lebarnya 450, display non, background colornya itu pink, border radius di sini juga 10, animasi, jadi animasi munculnya ya 0,8 second. Terus box size ini box tentunya. Ini tadi keyframe itu buat opacity transformnya lah, opacity muncul. Terus di sini ada box H2 itu untuk ini detail pembelian warnanya merah. Lalu ada label display box, label kalau nggak salah label tuh yang ini label displaynya blok. Terus touch align-nya ke kiri, marginnya 8, 0 dan 4, font size nya 14. Terus di bagian inputnya ininya 100%, paddingnya 8 pixel, border radiusnya ini 5 pixel, bordernya ini tebal, bordernya ini 1 pixel dengan solid. Terus di sini ada radio inline, tentunya kita flex buat ngatur ininya displaynya dengan gapnya 40, margin 26, dan align centernya itu center. Terus ini ada radio inline label, flex juga karena ini berhubungan. Align ininya center, gapnya 6 pixel juga. Ininya kita pakai kursor pointer biar ada ini penunjuk pointernya. Lalu selanjutnya ada di button dengan lebarnya 100, paddingnya 10, margin topnya 15, bordernya nggak ada, background colornya tentu agak pink. Terus font size nya ini 16 pixel dengan bold. Nah lalu pointer juga untuk merubah warnanya dikit. Terus di sini ada hover agar jika tidak diapa-apain warnanya begini, jika kita arahkan kursor maka agak berubah warnanya. Lalu selanjutnya ada reset button, ini ID reset button, sama aja kayak hover tadi. Selanjutnya ada table, widthnya itu 100%, bordernya itu collapse, backgroundnya itu warna white, margin topnya 10 pixel. Bentar, bukan yang ini. Nah ini, sorry, maaf. Yang putih tadi ini collapse.
baris kolom dan baris ininya itu warnanya merah, paddingnya 8 pixel, dan text align-nya center, ini di center. Nah ini selanjutnya di image dengan lebarnya 100%, ya lebarnya 100%, border radiusnya 8 pixel, lalu margin topnya itu sininya 5 pixel. Mungkin seperti itu saja penjelasan kode dari responsi tadi. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.